Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Nawanda dengan NPM 22301091019 dari kelas A Manajemen Pelayanan Publik. Jadi di sini saya akan membuat video untuk tugas ujian akhir semester, yaitu mereview buku kedua yang ditulis oleh Bapak Hayat yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik. Jadi ini bukunya. Jadi langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Jadi sebelum masuk ke bagian pendahuluan, kita akan mengulas sedikit bagian awal dari buku ini. Jadi pemerintahan memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama merumuskan kebijakan publik unggul dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Buku Manajemen Pelayanan Publik karya Bapak Hayat ini membahas pentingnya kualitas pelayanan publik yang masih belum menandai meski berbagai regulasi telah diterbitkan. Masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan seperti layanan kesehatan dan transportasi yang buruk, biaya tinggi, serta respon pemerintah yang lebih fokus pada pencitraan. Nah, buku ini menggambarkan teori dan konsep peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, sistem rekrutmen yang transparan, penilaian kinerja aparatur, serta pengembangan kompetensi ASN sebagai kunci utama. Buku ini menjadi referensi penting bagi pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami manajemen pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai pilar utama tata pemerintahan yang baik. Penulis juga mendedikasikan buku ini kepada keluarga tercinta sebagai sumber semangat dan motivasi. Jadi langsung ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pelayanan publik adalah indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah. Pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan masyarakat dan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah. Pemerintah sebagai penyedia layanan harus mengaturnya sesuai dengan standar seperti maklumat pelayanan dan SOP. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelayanan publik harus memenuhi standar yang menjadi pedoman dan acuan penilaian kualitas. Budaya birokrasi harus berubah dari mitra dilayani menjadi melayani, di mana aparatur adalah pelayan masyarakat. Pelayanan harus adil dan setara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, termasuk netralitas dari intervensi politik untuk menjaga profesionalisme aparatur. Organisasi publik membutuhkan manajemen publik karena orientasinya untuk kepentingan masyarakat. Manajemen yang baik berdampak pada peningkatan kepentingan masyarakat. Manajemen yang baik berdampak pada meningkatkan kinerja dan output yang lebih baik. Manajemen birokrasi menekankan aturan, hierarki, prosedur, impersonalitas, prestasi, dan rasionalitas. Aparatur yang kompeten menjamin pencapaian tujuan birokrasi. Pelayanan berkualitas memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, yaitu ada keandalan, responsif, kompeten, akses mudah, sopan, komunikasi baik, keamanan, kreativitas, pengertian, dan penampilan yang baik. Menurut Rahmayanti, pelayanan prima memerlukan regulasi, fasilitas memadai, peran tim mengarah, prinsip mudah, murah, cepat, manfaat, dan budaya pelayanan yang baik. Pelayanan tidak terpisah dari manajemen. Sistem manajemen yang baik dan SDM yang kompeten akan melahirkan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel.
Selanjutnya kita lanjut ke bab 2, yaitu konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif. Pelayanan publik dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Tujuan utama pelayanan publik adalah untuk memenuhi kepentingan rakyat melalui pelayanan yang profesional dan optimal. Keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan akuntabilitas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Undang-undang ini juga mengatur agar pelayanan diberikan dengan kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat serta aparatur. Optimalisasi pelayanan publik melibatkan faktor-faktor seperti kepemimpinan, budaya organisasi, SOP, standar pelayanan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Aparatur yang berkualitas dapat menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan layanan yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan administratif dan publik dengan kompetensi dan perilaku aparatur yang baik. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik adalah hasil kerja aparatur negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional dan sesuai tanggung jawabnya. Kinerja ini mencerminkan kemampuan pelayanan, memenuhi harapan masyarakat, serta tujuan organisasi. Faktor penting dalam kinerja meliputi kompetensi, sikap, perilaku, serta sistem penilaian yang objektif. Ruang lingkup pelayanan publik mencakup pendidikan, kesehatan, administrasi, dan sektor strategis lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kinerja yang baik memerlukan hubungan yang saling mendukung antara pemberi dan penerima layanan. Kualitas pelayanan menjadi indikator keberhasilan kinerja publik. Profesionalisme aparatur harus didukung oleh kompetensi sarana, umpan balik, dan motivasi. Penilaian kerja bertujuan untuk mengatur efektivitas pelayanan kinerja, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sistem penilaian kini menggunakan sasaran kinerja pegawai atau SKP yang lebih objektif dibandingkan DP3 dengan unsur utama yaitu hasil kerja itu sebanyak 60% dan perilaku kerja sebanyak 40%. Sistem ini mendukung peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik yang akuntabel, berkualitas, serta mendukung reformasi birokrasi. Selanjutnya adalah bab 4 yang membahas tentang sumber daya aparatur pelayanan publik. Sumber daya aparatur adalah aspek utama dalam keberhasilan organisasi, khususnya dalam pelayanan publik. Aparatur yang kompeten, profesional, dan akuntabel sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rekrutmen dan promosi aparatur harus dilakukan secara transparan dan objektif agar menghasilkan SDM yang berkualitas. Dalam menghadapi tantangan global seperti MEA, peningkatan kompetensi aparatur menjadi penting guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan. Profesionalitas dan akuntabilitas aparatur perlu ditanamkan melalui sistem yang menjamin pertanggungjawaban dan kinerja yang optimal. ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari PNS, PPBK. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama. Kecuali dalam hal pensiun, ASN diharapkan menjadi pelayan publik yang kompeten, perekat bangsa, dan motor reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Selanjutnya yaitu reformasi birokrasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat secara optimal. Sejak era reformasi tahun 1998, birokrasi Indonesia terus berbenah dari warisan budaya Orde Baru yang kaku syarat kepentingan politik. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 menjadi acuan nasional dengan fokus pada perbaikan struktur organisasi, regulasi, SDM, aparatur, pelayanan publik, dan pola pikir. Reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi profesional, bersih dari KKN, serta berorientasi pada kepentingan publik. Upaya pembangunan zona integritas dan peningkatan kepentingan yang berkomitmen menjadi kunci sukses reformasi ini. Dalam pelayanan publik, reformasi menekankan pada profesionalitas, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi melalui e-governance untuk efisiensi dan efektivitas layanan. Pemerintah juga didorong untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, serta menjadikan birokrasi sebagai fasilitator layanan, bukan sekedar pelaksana kebijakan. Selanjutnya yaitu Good Governance. Good Governance merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik. Menurut UNDP dan Bank Dunia, Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang mencangkup kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola sumber daya negara untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep ini melibatkan 3 pilar utama. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua sektor swasta, dan yang ketiga adalah masyarakat. Serta memiliki karakteristik seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan visi strategis. Aktualisasi Good Governance diwujudkan melalui pelayanan publik yang memuaskan, diukur dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah. Kelemahan birokrasi seperti rendahnya kualitas SDM, kurangnya penggunaan teknologi, dan lemahnya pengawasan menjadi tantangan dalam pencapaiannya. Pemerintah, masyarakat, dan dunia harus berkolaborasi secara seimbang dalam mewujudkan good governance yang tidak hanya menekankan kekuasaan negara, tetapi juga transformasi peran menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah publik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Buku Manajemen Pelayanan Publik karya Bapak Hayat ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan pemerintah. Untuk mencapainya dibutuhkan reformasi birokrasi secara menyeluruh, aparatur yang kompeten dan profesional, serta sistem manajemen yang transparan dan akuntabel. Pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip seperti partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Penguatan budaya pelayanan menerapkan teknologi melalui e-governance, serta sistem penilaian kerja yang objektif menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang prima. Dengan dukungan prinsip good governance, pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang melayani masyarakat secara adil, cepat, dan tepat. Buku ini juga menjadi panduan penting bagi semua pihak yang ingin memahami dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya. Itu tadi review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.